Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, di akhir-akhir ini sering datang pertanyaan yang berkaitan dengan bintang Suraya, yang berkaitan dengan hadis tentang al-ahah. Saya ingin jelaskan di sini untuk menjawab kawan-kawan yang bertanya itu. Di sini di dalam kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik, ya, ini disebutkan pada halaman 188, bab ma yukrahu min bai'is thimar qabla ay yabdua salahuha, yaitu bab menerangkan tentang ma yukrahu min bai'is thimar, apa yang dimakruhkan atau tidak disukai min bai'is thimar, dari jual beli. Meskipun di sini baik yang berarti jual saja, tapi pada hakikatnya yang beli juga tidak boleh gitu ya. Min bai'is thimar qabla ayyabdua salaha, sebelum buah-buahan itu jelas kualitas baiknya. Kenapa? Karena buah-buahan yang misalnya sebelum jelas kualitasnya itu misalnya buah-buahan masih baru muncul ya, masih kecil, masih belum, artinya masih kemungkinan bisa terserang oleh hama. Kemudian kita beli dan dibiarkan di pohon itu, sehingga pada akhir ketika waktunya panen ternyata buah-buahan itu sudah kena hama, rusak, kemudian ada kerugian baik di pihak yang pembeli maupun penjual. Nah, hadis ini, hadis tentang ahah itu dibahas di bab tentang jual beli buah-buahan, bukan bab tentang syifaul marad atau al-amrad, sembuhnya penyakit. Jadi hadis itu adalah menerangkan tentang al-ahah, yang mana ahah itu disebut di situ yang berarti hama, bukan penyakit manusia. Di sini disebutkan akhbarona Malik, ya, di hadis nomor 760. Akhbarona Malik, akhbarona Abu Zinad. Akhbarona Malik berarti Imam Malik. Wa akhbarona Abu Zinad. Abu Zinad ini siapa? Dijelaskan sini Abdullah bin Zakwan nama aslinya. An Kharijah bin Zaid bin Sabit. Jadi dari Kharijah bin Zaid bin Sabit. Nah, kita tahu Zaid bin Sabit seorang sahabat yang sudah terkenal ya. An Zaid bin Sabit, dari Zaid bin Sabit. Annahu kana la yabi'u thimara. Nah, annahu kana la yabi'u thimarahu hatta yatlu'a as-surayya, yakni bai'un nakhl. Annahu kana, annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yabi'u, tidak menjual, thimarahu buahnya, buah-buahannya, yang di sini disebut yakni nakhl ya, kurma, hatta yatlu'a as-surayya, sampai muncul bintang Suraya, yakni bai'un nakhl, yakni maksudnya dia menjual buah-buah yang buah kurma ya. Nah, sekarang kita lihat keterangannya nih. Qauluhu
hatta yatlu'a Suraya. Bidhammi al musallasa, ya, titik 3 di atas, wa fathur ra al muhmalah wa tasydidul ya al musanna at-tahtiyah. An-najm al ma'ruf. Suraya yaitu an-najm al ma'ruf, bintang yang sudah dikenal, sangat terkenal di kalangan Arab al-qudama, ya. Orang Arab zaman dahulu itu sudah sangat mengenal dengan namanya bintang Suraya itu, karena mereka dikatakan yang bahiru nabi, mereka senang kalau melihat ada bintang Suraya itu muncul. Al-ma'ruf li'annaha tanju minal ahah hina idzin. Li'annaha tanju minal ahah hina idzin. Kenapa orang itu kenapa bintang itu jadi ma'ruf, ya? Karena ketika muncul bintang itu, ya, maka buah-buahan itu menjadi selamat dari hama, gitu. Wa 'inda Abi Dawud ini hadis lain. Hadis lain yang menerangkan tentang itu juga, satu makna tapi dalam lafaz yang berbeda. Wa 'inda Abi Dawud min hadis Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh Abi Dawud, ya, dari Abi Hurairah, hadis itu marfu'an, hadis marfu' yang sampai pada Nabi. Idza tala'an najmu sabahan rufi'at al-'aha an kulli baldatin wan najmu as-suraya. Jadi hadis lain yang selain yang tadi itu dikatakan idza tala'an najmu sabahan, jika muncul bintang di pagi hari, ya, rufi'atil ahah, maka hama itu akan lenyap, ya, akan sembuhlah dari hama itu, buah-buahan itu akan selamat dari hama, an kulli baldatin, dari semua daerah, semua negeri. Wan najmu as-suraya, maksudnya najm tadi adalah as-suraya. Sekarang kita bahas al-ahah dulu. Al-ahah ternyata di sini bukan dimaksudkan penyakit yang menyerang manusia atau ta'un, bukan. Tapi al-ahah adalah hama. Jadi di tradisi Arab, ya, bukan di tradisi, ya, di kawasan Arab di sana, kalau musim dingin itu banyak penyakit, termasuk penyakit-penyakit yang menyerang manusia, flu, pilek, ya, sebangsanya, itu banyak sekali, terutama bagi anak-anak. Nah, demikian juga untuk buah-buahan. Apalagi zaman-zaman dahulu, ya, buah-buahan belum seperti sekarang. Kalau sekarang sudah teknologi sudah maju, banyak disemprot dengan anti insektisida, ya, anti hama, gitu. Nah, zaman dulu memang betul-betul membiarkannya secara alami, gitu. Nah, pada menjelang musim panas itu ditandai dengan munculnya bintang Suraya. Nah, di sini dikatakan idza tala'an najmu sabahan, jika muncul bintang Suraya itu sabahan, di pagi hari. Pagi hari di sini tentu bukan pagi jam 6 siang, jam 6 pagi sampai katakanlah 12 siang, bukan. Yang dimaksud pagi ini, pagi adalah, kalau orang Arab mengatakan pagi itu kalau dari jam katakanlah jam 2 sampai subuh, itu udah pagi namanya, ya kan? Jadi ucapannya itu udah selamat pagi.
Kalau dari maghrib sampai jam 12 itu sore, maka mereka mengucapkannya masail khair. Nah kalau dari jam 12 tengah malam sampai pagi, sampai subuh, itu sabahul khair, sudah sabahul khair. Sampai pagi, sampai jam, ya mungkin jam 10 itu masih sabahul khair. Nanti 10 ke atas, ya sabahul khair juga, gitu. Sabahul khair. Nanti ya habis jam 12 siang sampai sore, masail khair. Ya, itu pagi di situ bukan pagi setelah jam 6 gitu, terus sudah matahari terbit gitu. Ini kalau matahari terbit biasanya bintang-bintang kan nggak kelihatan gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan sobahan. Rufi'atil aha. Al-aha, hama itu kalau sudah bintang tadi muncul, itu aha akan hilang gitu. Nah itu biasanya memang di bulan Mei munculnya, karena bintang itu kan sebenarnya dia muncul secara periodik, bisa dihitung. Ahli astronomi bisa menghitung, ahli ilmu falak bisa menghitung, ya kan? Nah, jadi kemudian saya ingin jelaskan juga apa itu bintang suraya. Bintang suraya kalau kita lihat di kamus, katakanlah yang ada di misalnya kamus Munjid itu mengatakan itu adalah majmu'atun najm. Jadi gugusan bintang. Bukan satu bintang tapi gugusan. Majmu'ah. Dan kalau kita search, kita lihat cari di Google ya, Suraya atau Nabi Suraya, nanti akan muncul gambar gugusan bintang yang terdiri dari 7 atau 9. Ada 7 bintang ya, ada yang mengatakan 9, tapi kalau lihat di gambarnya sih sebenarnya banyak. Itu gugusan bintang banyak sekali, tapi yang nampak jelas itu 7. Yang nampak jelas bisa kita hitung dengan jelas itu 7. Nah itu jadi bukan satu bintang muncul, bukan. Nah itu muncul bintang suraya itu munculnya di pagi hari, artinya setelah jam 12 atau bahkan menjelang subuh ya, menjelang subuh itu nanti nampak itu bintang suraya. Saya sendiri ya masih mengira-ngira bahwa kalau lihat dari keterangan-keterangan itu, bintang suraya itu adalah bintang yang bisa kita lihat kalau kita malam dulu ketika masih di kampung dulu. Kita sering lihat ke atas itu. Kenapa? Karena belum ada listrik waktu malam. Jadi melihat ke atas itu adalah suatu keindahan tersendiri. Maka kita hanya mengenali bintang-bintang itu. Ada bintang yang kalau orang Jawa mengatakan itu bintang lintang weluku. Weluku itu bajak orang petani membajak tanah itu. Ya maklum kan orang kampung, orang petani kan, jadi asosiasinya ke sesuatu hal yang berkaitan dengan pertanian kan. Jadi weluku itu alat membajak tanah. Nah itu karena bentuknya itu di tengah ada 3 bintang berjejeran yang lurus gitu. Kemudian ke kiri dan ke kanannya itu ada bintang lagi. Di sana di kiri itu 2, kanan 2. Itu berarti kan 7. Di samping yang lain, tapi ini yang paling jelas itu. Nah, saya menduga bintang suraya itu karena disebut gugusan dan bentuknya 7, mungkin itu. Dan bintang ini adalah bintang yang sangat terkenal untuk penunjuk arah. Penunjuk arah. Kita dimanapun, kalau kita tahu itu mana utara, mana jadi utara mana selatan gitu ya, dari bintang itu bisa ketahuan. Kita misalnya di laut, kalau pelaut kan juga melihat di samping menggunakan kompas, melihat itu juga kan mereka bisa mengetahui
mana arah mata angin. Itu bintang Surya. Jadi bukan satu bintang. Bukan satu bintang kelihatan. Yang ada juga yang berasumsi bintang Surya itu adalah bintang yang muncul pagi hari di dekat bulan. Wallahu alam, tapi itu kalau menurut yang kami tahu itu adalah fajar timur. Kalau orang Jawa bilang pancer wengi. Jadi dia memang kelihatan di setiap pagi itu di arah barat itu muncul bintang itu kelihatan bersinar sekali. Nah itu bukan itu juga, karena dibilangnya majmuah, jadi grup, gugusan. Saya lebih memilih yang tadi itu. Nah, bintang-bintang itu muncul itu kan secara periodik, bisa dihitung. Karenanya memaknai hadis tadi itu bukan kita menggantungkan pada munculnya bintang. Munculnya bintang yang disebut hadis itu hanya sekedar tanda. Hanya sekedar bahwa ketika muncul bintang itu berarti akan segera masuk musim panas. Seperti kalau kita pagi hari ada matahari terbit dari timur, itu berarti sudah mulai hari, bukan malam, tapi siang itu sudah mulai masuk. Jadi mengartikan hadis ini hati-hati, bukan bintang itu nggak pernah muncul kemudian muncul, bukan itu. Itu ada yang muncul secara periodik, tapi kalau pada gilirannya bintang Surya itu muncul di pagi hari, ya tengah malam ke atas atau ke atas atau ke bawah itu, sampai pagi lah gitu. Itu namanya tanda bahwa musim panas segera datang. Dan ketika musim panas datang, itu penyakit-penyakit buah-buahan, termasuk penyakit manusia sebenarnya, itu banyak yang sembuh gitu. Karena musim panas itu mungkin bakteri-bakteri pada mati ya. Nah, kalau di kawasan Arab itu ada namanya musim Amsyir. Amsyir adalah musim perpindahan ya, dari musim dingin ke panas. Jadi sebelum masuk musim panas itu biasanya ada Amsyir yang ditandai dengan debu yang bertebangan ke langit ya, ke kita juga ke udara gitu ya, secara penuh. Bisa 3 hari, bisa ya 3 hari 4 hari, kadang bisa begitu. Nah, menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya bahwa debu yang berterbangan ke udara di musim Amsyir itu adalah berfungsi membunuh kuman-kuman yang ada di udara yang berkembang selama musim dingin. Jadi begitu masuk ke musim panas, setelah Amsyir itu kuman-kuman itu sudah pada mati. Nah itu makanya ya, termasuk mungkin di hama-hama itu hanya mati karena panasnya, juga karena debu itu. Nah, itulah kira-kira penjelasan hadis ini ya. Saya wa inda Ahmad at-Tahawi wal Baihaqi. Ada hadis lain yang juga berkaitan dengan itu. An Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual buah-buahan hatta yu'mana 'alaiha al-aha. Sehingga yu'mana 'alaiha al-aha, buah-buahan itu aman dari hama. Jangan sampai maksudnya menjual buah-buahan yang masih berpotensi terserang hama. Ketika dibuat jual itu kan masih di pohon itu bagus, masih. Kemudian metiknya tuh nunggu waktu sampai matang, ternyata nggak sampai matang kena hama. Ketika waktunya memetik, ya, buah itu sudah rusak. Itu tidak boleh.
Qila mata dzalika ya Aba Abdurrahman, dikatakan, ditanyakan, kapan itu yu'manu 'alaiha laha itu? Qala idza tala'at as-suraya, jika muncul bintang Suraya. Qala Az-Zarqani tulu'aha sabahan yaqa'u fi awwali fasli shaif. Az-Zarqani mengatakan tulu'uha sabahan, munculnya itu di pagi hari. Pagi hari tadi seperti yang sudah kita sebutkan, yaqa'u fi awwali fasli shaif, yang datang pada awal musim panas, shaif. Wa dzalika 'inda ishtidadil harri. Nah, itu panas karena adanya panas yang sangat itu. Wa ibtida'i nadjis thimar, memulainya ya, waktu itulah mulai buah-buahan itu matang. Ya, ini berarti ini sudah begini sudah selamat dari buah-buahan yang tadi yang sampai pada awal musim panas itu ya. Nah, itu dia bagus, berarti dia sudah selamat karena di musim panas nanti sudah tidak ada lagi wa huwa al-mu'tabar fil haqiqah wa tulu'in najmi alamatun lahu. Dan munculnya bintang itu sekedar alamat. Jadi jangan salah paham, jangan memahaminya bahwa hilangnya itu karena bintang. Sirnanya atau hama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bintang itu hanya pertanda akan datangnya musim panas, dan di musim panas itu semua hama akan sirna. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat, dan wallahul musta'an wa huwa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.